warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kim Agung, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah disingkat Dispusibda Jabar adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang kearsipan dan perpustakaan. Yang kami ini memiliki beberapa bidang seperti itu. Yang pertama adalah bidang namanya perpustakaan deposit dan pengembangan bahan perpustakaan. Kemudian yang kedua ada bidang bina perpustakaan dan pengembangan minat baca. Kemudian ada bidang pelayanan perpustakaan dan kearsipan. Kemudian untuk kearsipannya ada dua bidang, yaitu bidang pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip statis. Untuk meningkatkan minat baca di Jawa Barat, kami memiliki 3 perpustakaan umum yang ada pertama di Jalan Kewaluyaan di kantor kami sendiri, yang kedua ada di Gedung Gasibu, yang ketiga ada di Bandara Kertajati. Saat ini budaya baca atau kita sebut dengan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Jawa Barat itu masih berada di tahap menengah, sehingga perlu berbagai inovasi dan juga terobosan untuk meningkatkan budaya baca dari masyarakat yang terus kami lakukan. Salah satunya dengan berbagai inovasi, yaitu kami memiliki yang namanya inovasi kolecer, kotak literasi cerdas, ini disebar di 27 kabupaten kota, yaitu di mana kotak ini berisi berbagai macam buku yang bisa diakses oleh masyarakat umum. Yang kedua, kami dalam hal digitalisasi memiliki yang namanya Candil, Maca Dina Digital Library, itu di mana masyarakat bisa mengakses lebih dari 10.000 judul buku dalam genggaman dalam bentuk digital, di mana untuk keanggotaan perpustakaannya kita juga memiliki yang namanya Eplika, bisa menjadi anggota perpustakaan secara cepat, secara digital dan online. Nah, dari bidang kearsipan kita terus melakukan upaya untuk tertib arsip di perangkat daerah. Saat ini di perangkat daerah kita sudah di atas 70% sudah melaksanakan tertib arsip, dan pengawasan internal untuk kearsipan setiap tahun kita beri apresiasi bagi perangkat daerah yang melakukan pengawasan kearsipan terbaik. Baru saja kita lakukan minggu yang lalu. Kemudian kita terus mengedukasi masyarakat juga betapa pentingnya arsip, dengan cara salah satunya adalah alih media arsip dan memvisualisasikan arsip untuk bisa dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bahan literasi. Dan salah satunya adalah kami sedang merampungkan yang namanya Galeri Arsip COVID-19 sebagai bentuk penyelamatan arsip COVID di Jawa Barat yang sedang kami bangun untuk memvisualisasikan semua perjalanan COVID-19 dari awal sampai berakhirnya yang kita rangkum dan kita digitalisasikan dalam bentuk galeri. Demikian barangkali perkenalan untuk kami, Dinas Perpustakaan Daerah dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di Dispusibda Jabar khususnya dan umumnya adalah di pemerintah Provinsi Jawa Barat berkaitan dengan tata naskah dinas, ya Ibu. Tentu kita memakai aplikasi yang terbaru yang bersifat internal, baik dari Pemda Prof dengan para perangkat daerahnya. Di sini kita mengenal aplikasi Sidebar. Cuman karena itu seolah seperti bahasa Inggris, kadang orang bacanya sidebar, pada itu adalah Sidebar. Jadi Sidebar ini hadir untuk menindaklanjuti ya tata naskah dinas di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ya, Sidebar ini singkatannya Sistem Informasi ya Dokumen Elektronik Jawa Barat, yang merupakan salah satu aplikasi e-office ya berbasis mobile yang sebelumnya dikenal dengan SIKD atau Sistem Informasi Kearsipan Dinamis. Jadi kami di sini setiap
eh, pegawainya atau karyawannya ya, ini bisa mobile di HP Android. Jadi di sini bisa kita masuk ke server, jadi berkaitan dengan data naskah ya, ini bisa dilihat di server ini ada apa di sini kan, menu-menunya. Di sini ada menunya surat masuk ya, kemudian surat rumusan, termasuk juga TTE naskah ya. Sekarang kan tidak tangan basah kan, tangan elektronik ya, masuk ke kotak keluar dan validasi naskah secara pusat bantuan. Nah, pengolahan sidebar ini ya secara langsung ya, di kami ini berada di bidang pengolahan arsip di Dinamis ya. Tentu secara pendalaman mekanismenya, teknisnya ya, ini bisa nanti kita gali dari rekan-rekan kami di bidang. Dan untuk diketahui juga, artinya penggunaan silver ini pun dari semua perangkat daerah ini kita lihat dan kita bisa teliti ya, sejauh mana perangkat daerah ini bisa menggunakan silver dengan baik. Dan kita juga artinya memberikan suatu penghargaan ya, penghargaan bagi perangkat daerah dalam pengolahan silver ini sangat baik, dan juga pengolahan kearsipan juga seperti itu. Mungkin itu sebagai pembukaan dari saya berkaitan dengan penggunaan data naskah di dinas ya, di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Halo Sobat Adpem, ketemu lagi dengan saya Kaya Widya Amelia, dosen Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Persuratan, yang pada kesempatan kali ini kita akan belajar lebih banyak dari ahlinya berkaitan dengan surat dinas itu seperti apa. Dan saat ini saya sudah ditemani oleh sama Teteh ya, dari Dinas Perpustakaan Provinsi Jawa Barat. Sebelumnya kita berkenalan dulu dengan Teteh siapa? Bisa dijelaskan ke adik-adik. Saya Rosalia, bisa dipanggil Teh Ocha biasanya. Saya di sini adalah peranata komputer ahli pertama dan sedang bertugas di pengelolaan arsip dinamis. Kebetulan di bagian sidebar. Oke, itu perkenalan singkat dari Teh Ocha ya. Dan sekarang teman-teman, kita mau tahu nih dari Teh Ocha, sebetulnya surat dinas itu yang seperti apa sih? Dan terus kemudian perbedaan antara surat dinas dan surat pada umumnya itu apa? Mungkin bisa Teh Ocha jelaskan ke teman-teman. Baik, kalau secara istilah kearsipannya Teh, untuk surat dinas itu sebenarnya kita lebih pengenalannya adalah tata naskah dinas atau TND singkatannya. Nah, TND sendiri itu adalah suatu surat yang kita keluarkan atau masuk ke dalam suatu dinas atau baik itu lembaga atau masyarakat sipil yang dia itu memenuhi peraturan TND sesuai dengan peraturan Gubernur nomor 30 tahun 2018. Nah, biasanya kalau di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagai instansi pembina kearsipan dan perpustakaan seluruh OPD di Provinsi Jawa Barat, kita mengimplementasikan surat-surat yang keluar dan masuk OPD itu sesuai dengan TND, artinya sesuai dengan template yang sudah disediakan oleh di Pergub itu sendiri. Jadi misal kita akan mengeluarkan sebuah surat undangan atau surat biasa dari Dispusibda ke OPD lain gitu ya, itu harus mengikuti peraturan TND itu. Baik itu dari sisi marginnya, dari sisi spasinya berapa, formnya itu harus Arial size 12 dengan ada kop suratnya, dengan tata letak tanggal, nama dinas, ada spesimennya seperti itu. Nah, jadi kalau TND itu berbeda ya dengan surat biasa karena kita ada aturannya yang mengikat dan itu akan mensahkan otentikasi dari surat tersebut gitu. Kalau TND ini pernah berubah nggak Teh?
TND kalau perubahannya sepertinya pernah ya, cuman saya kurang hafal dengan peraturannya karena itu adalah Asiparis biasanya yang tahu. Cuman TND ini terakhir adalah 2018 dan sekarang sudah muncul TNDE, Tata Naskah Dinas Elektronik, karena kita memang kan akan mengikuti transformasi digital sesuai dengan arahan Presiden. Kita harus memindahkan yang darinya awalnya itu konvensional TND menjadi TNDE. Jadi berarti untuk nanti surat-surat mungkin sudah ada aplikasinya yang bisa dikirim dari betul. Dan kita juga TNDE ini akan menjadi basis penilaian kita ke OPD-OPD lain terkait dengan keasipannya. Jadi kalau misal mereka masih menggunakan mostly konvensional, itu pasti nilainya juga kurang karena memang motivasinya ada untuk transformasi digital gitu. Untuk tata naskah dinas ini sebetulnya yang mungkin juga teman-teman ingin ketahui adalah seberapa penting sih kalau misalkan di lembaga pemerintahan gitu. Karena kalau misalkan secara garis besar kita mengartikan bahwa surat itu adalah cara bertukar informasi dari satu lembaga ke lembaga lain gitu. Baik, mungkin bagi masyarakat yang masih awam ya, kalau saya ngomong ini masyarakat yang masih belum mengetahui. Saya pun sebelum masuk sini juga berpikirnya seperti itu, pertukaran informasi saja. Namun ternyata ketika kita kulik lebih dalam, surat-surat ini yang sesuai dengan TND ini adalah cara kita untuk membuktikan pekerjaan kita, akuntabilitas kita, Nantinya di setiap periode itu, periodically kita akan dilakukan audit misalnya dari inspektorat atau audit sistem informasi dari lembaga swasta yang lainnya. Itu surat itu akan menjadi bukti otentik kita dalam melakukan atau mengeksekusi program Jadi tidak serta-merta ini ya udah keluar aja suratnya, tapi kita tidak tahu keabsahannya itu. Jadi memang surat itu seperti dengan nilai-nilai kearsipan ya, bahwa arsip itu harus dijaga untuk membuktikan akuntabilitas kinerja kita gitu. Dan mungkin juga yang adik-adik ingin ketahui adalah kalau misalkan di instansi gitu ya, di dinas, sebetulnya jumlah surat itu berapa banyak sih perputarannya misalkan dalam waktu 1 tahun atau mungkin dalam waktu per bulan gitu? Wah, kalau ngomongin jumlah ya, jujur saya kurang tahu karena itu harus mengetahui juga, karena gini, di dinas kita itu terdiri dari beberapa lantai ya untuk menghimpun arsip-arsip dari OPD-OPD lain. Bayangkan, misal sehari aja kita udah bisa berkirim surat 1000 surat itu 1 hari. Tapi itu pun yang kerekam di sistem informasi kita. Ada juga yang tidak terekam kan, berarti yang masih pakai scan file PDF kemudian di distribusi via WA itu tidak terekam. Nah kalau kayak gitu sih harus Asiparis sih yang bisa menjawab itu. Oh berarti masih banyak ya yang memang tidak secara aplikasi gitu ya, jadi secara manual gitu Mas ya? Kalau masih banyak sih sudah hampir 70% itu sudah pakai sidebar ya. Aktif user juga sudah, data keaktifan user juga sudah membuktikan itu. Cuman pasti ada beberapa OPD yang masih sulit untuk mengaplikasikan, karena memang TND itu kan memang harus sudah harus dilakukan, cuman ya ada aja yang masih susah atau ada keperluan lain yang tidak bisa menggunakan TTE seperti itu, tanda tangan elektronik. Mungkin yang dari teman-teman sekalian juga ingin tahu sebetulnya bagaimana sih alur surat sampai dengan nanti proses pengarsipan di Dinas Perpustakaan ini, bisa dijelaskan? Oke, nah sebenarnya antara konvensional dengan sidebar kita memiliki satu sistem informasi namanya Sistem Informasi Dokumen Elektronik Jabar Juara yang disingkat dengan Sidebar. Itu adalah sistem informasi kearsipan dan persuratan antar OPD tanpa manual sedikit pun. Jadi tidak ada itu pekerjaan yang tanda tangan basah atau apa, dan kita sudah terintegrasi dengan BSSN untuk melakukan tanda tangan elektronik. Nah, sekarang ini kalau misal kita melihat mekanisme tata cara persuratan antara konvensional dan sidebar itu sudah tidak ada perbedaan, karena memang sidebar ini sudah merefleksikan
kegiatan-kegiatan SOP manual ini. Jadi memang kita mengganti yang manual yang masih nulis ngetik gitu ya dengan elektronik, dan juga sudah memangkas beberapa step yang awalnya 14 step di konvensional menjadi 8 step di sidebar. Sangat efisien ya kalau kita lihat dari segi efisiensi dan efisiennya. Nah, untuk berarti saya bisa langsung ke sidebar mungkin ya. Mekanisme di sidebar seperti ini Teh. Misal kita ingin bersurat undangan atau surat dinas ke OPD lain, katakanlah OPD-nya itu di Disperkim sebelah ya, Dinas Perumahan dan Permukiman. Kita memiliki beberapa arsiparis atau pegawai yang menjadi konseptor. Konseptor itu adalah orang yang membuat surat. Orang yang membuat surat ini mengetik surat di dalam aplikasi sidebarnya, sudah tidak menggunakan Word lagi ya. Bisa berkirim surat dengan cara mengetikkan naskahnya di dalam sidebar, dan itu menggunakan template langsung. Jadi otomatis akan sesuai dengan template TND sesuai Pergub nomor 30 tahun 2018. Nah, setelah konsep ini dibuat, maka surat ini akan langsung masuk ke dalam akun pemaraf atau atasan konseptor biasanya. Misal saya adalah Pranata Komputer, atasan saya adalah Bapak Sekdis Pak Andri Haryanto. Nanti Pak Andri akan mengkoreksi. Misal ada kata-kata yang kurang tepat atau perubahan acara, tanggal dan lain sebagainya. Bapak Andri bisa mengkoreksi secara langsung atau mereject dan dikembalikan ke saya. Sama kan kalau di konvensional, Pak ini punten koreksi, oh ini Teh koreksi lagi, saya ketik lagi. Nah itu sama, cuman ini bedanya sudah tidak melalui harus nunggu di ruangan, harus nunggu dulu, antri dulu, itu tidak perlu, betul, mobilitasnya dikurangin karena sudah by system akan masuknya. Nah kemudian setelah selesai dari Pak Andri akan melanjutkan lagi ke Ibu Kadis selaku pemaraf dan juga penandatangan. Nanti Ibu Kadis akan mengkoreksi kembali apakah sesuai atau tidak. Jika sudah sesuai oleh Ibu Kadis akan di TTE. Sebelum di TTE itu harus surat itu akan masuk ke dalam UK dulu, unit kearsipan yang ada di sekretariat. Itu akan diberikan nomor karena persuratan itu tidak terlepas dari nomor untuk dinomori. Kemudian setelah dinomori di TTE kembali oleh Bu Kadis, lalu surat itu akan terotomatis terdistribusi kepada OPD-OPD yang dituju Disperkim tadi. Nah, dari OPD Disperkim tadi sudah menerima suratnya, surat itu akan masuk dan juga langsung bisa disposisi ke pegawai-pegawai yang ditugaskan. Cepat ya? Betul. Dan selesai. Itu. Oke, mungkin yang teman-teman ingin tahu juga, ini kan sekarang nih orang-orang juga sudah semakin canggih untuk memasukkan surat gitu ya Teh. Mungkin ada tidak tips dari pihak dinas sendiri bagaimana cara membedakan surat dinas yang asli dengan surat dinas yang palsu? Ini sudah kita implementasikan ya Teh dengan menggunakan TTE tadi, tanda tangan elektronik. Kenapa TTE itu sekarang ini Provinsi Jawa Barat sudah diwajibkan dalam setiap persuratan apapun itu menggunakan TTE Teh, kecuali ada kondisi-kondisi tertentu yang hanya bisa dilakukan dengan tanda tangan basah. Nah TTE ini nanti ketika sudah di TTE dari sama Bu Kadis, surat itu akan ditempelin sebuah barcode dari BSRE, Badan Sertifikasi Elektronik. Nah itu di situ akan terlihat dokumen ini sudah ditandatangani dan sudah terdaftar di BSRE. Nah ketika barcode itu di-scan, itu akan terlihat surat itu ditujukan oleh siapa, pembuatnya siapa, di-create pada tanggal berapa, dan itu asli. Keabsahannya itu sudah terpusat nanti di BSRE. Jadi itu ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman nih dapat surat gitu ya seolah-olah dari dinas, untuk melakukan pengecekan apakah ini surat yang asli ataupun surat palsu, itu bisa dengan cara mendeteksi dari barcode gitu ya. Oke, jadi itu ya teman-teman, tadi sudah dijelaskan sama Teteh bedanya apa sih surat dinas gitu ya, tata naskah dinas dengan surat-surat yang biasa. Mungkin itu saja Teteh obrolan kita hari ini gitu ya teman-teman, sampai ketemu lagi di lain kesempatan di pembahasan yang lain. Terima kasih, sampai jumpa.